Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita membuka Alkitab kita hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Kita baca mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudara-saudara baca ayat yang ganjil. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata dalam karunia Allah, dengan perkataan yang berbeda daripada kami oleh firman manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani dinilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang terkasih, yang telah membaca firman Tuhan pada saat ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali kesulitan memahami rencana Allah. Apalagi ketika kita mengalami ketidakadilan, duka cita ataupun penderitaan. Kita mungkin mulai mempertanyakan rencana Allah. Dan situasi seperti itu, saudara-saudara, kadang menghadirkan rasa penasaran kepada hikmat dan pengetahuan kita yang sangat terbatas. Sama seperti dalam konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini. Rasul Paulus memberitakan kepada kita tentang sebuah rahasia besar. Rahasia yang tersembunyi bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Dan rahasia itu hanya bisa diketahui oleh mereka yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan atau karunia oleh Tuhan, yaitu melalui kehadiran dari Roh Kudus. Apakah rahasia yang besar itu? Rahasia yang besar itu adalah rahasia keselamatan Allah kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Dan rahasia yang tersembunyi itu tersikat bukan oleh hikmat dan pengetahuan manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memungkinkan manusia mengetahui rahasia Allah. Jadi melalui Roh Kudus, rahasia itu dibukakan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi bagaimana seorang manusia yang terbatas bisa mengetahui tentang rahasia Allah itu? Hanya jikalau mereka telah menaruh iman kepada Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus Kristus membawa seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tema kita minggu yang lalu, Roh Kudus menghidupkan.
Melalui iman kita dihidupkan, kita dibangkitkan, sehingga kita memiliki respon. Kita mulai mengerti. Nah, saudara-saudara, maka peran Roh Kudus dalam hidup kita yang percaya itu, khususnya dalam tema ini ada dua. Yaitu yang pertama, memberi kita pengertian. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita berkarya untuk mendampingi setiap orang percaya. Makanya disebut namanya Parakletos. Parakletos itu artinya, saudara-saudara, mendampingi, menopang, menyertai, memimpin, menuntun. Itu namanya Parakletos. Itu yang dijanjikan oleh Kristus sebelum Ia naik ke surga kepada para murid, bahwa aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Parakletos. Dan penolong yang lain atau Parakletos itu kemudian dicurahkan pada saat Pentakosta. Artinya bahwa Roh Kudus berkarya di dalam hidup orang percaya untuk mendampingi setiap orang percaya. Untuk apa perlu didampingi? Untuk dapat memahami setiap rencana dan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan karena itulah melalui Roh Kudus kita memiliki pengertian, saudara-saudara, dan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran ilahi di dalam iman. Bukan hanya sebagai pencerahan yang sementara, melainkan pencerahan yang menetap. Karena kita perlu membedakan, saudara-saudara, karya Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama dan karya Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, karya Roh Kudus itu menghinggapi orang-orang tertentu. Roh Kudus tidak tercurah bagi semua orang pada zaman itu. Hanya kepada orang-orang tertentu yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas Tuhan. Kepada mereka itulah Roh Kudus hadir. Tetapi saudara-saudara, di dalam Perjanjian Baru, setelah pencurahan Roh Kudus, maka Roh Kudus tercurah kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu, juga tidak hanya tercurah kepada satu kaum atau suku atau bangsa. Kalau di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus hadir hanya kepada orang-orang tertentu dan hanya kepada umat Allah, yaitu umat Israel pada saat itu. Dia tidak hadir kepada yang lain. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara, maka Roh Kudus bekerja secara universal untuk mendampingi setiap orang percaya, supaya orang percaya yang hidup di dalam dunia yang sementara memiliki pengertian yang benar, memiliki pemahaman yang benar, sehingga melalui Roh Kudus mereka boleh dimampukan, saudara-saudara, untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Saudara-saudara, pengenalan yang benar akan Tuhan sekaligus juga adalah memampukan kita untuk dapat menilai dengan benar tentang kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Contoh, sebelum Roh Kudus tercurah atas para murid, saudara-saudara, mereka tidak memiliki pengertian yang benar akan arti kematian Yesus di atas kayu salib. Saat itu mereka melihat salib sebuah kekalahan. Karena itu mereka kemudian terpecah.
Mereka melihat salib sebagai kegagalan. Karena itu mereka menjadi tawar hati. Mereka menjadi kecewa. Mereka mau mengundurkan diri. Bahkan kembali kepada profesi yang lama mereka. Seperti Petrus. Dia kembali mau melaut. Menjadi seorang nelayan. Karena dia merasa bahwa Yesus sudah gagal. Salib bagi mereka menduga itu adalah sebuah kebodohan. Atau sebagai sebuah batu sandungan. Tetapi setelah mereka menerima pengertian dari Roh Kudus, para murid berkata dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Dikatakan di sana, saudara, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Saudara-saudara, 180 derajat mereka diubahkan. Di dalam waktu yang sementara. Pengertian dan pemahaman mereka betul-betul diubah. Perspektif hidup mereka diubah. Tadinya mereka melihat salib sebagai sebuah kebodohan, salib sebuah kegagalan, salib sebuah kekalahan, salib sebuah batu sandungan, salib sebuah kekecewaan. Tetapi setelah mereka menerima pengertian dari Roh Kudus, para murid melihat salib sebagai anugerah, salib sebuah kemenangan, salib sebuah pengharapan, salib sebuah kemuliaan. Saudara-saudara, manusia kalau tidak memiliki pengertian dari Roh Kudus, berbicara salib, mungkin bagi dia adalah sebuah hal yang menjijikkan. Betul? Itulah sebabnya banyak orang mengira salib, saudara-saudara, sebagai sesuatu yang tidak berharga. Banyak gereja-gereja sekarang menghapuskan simbol salib. Ruang gereja juga diganti dengan simbol-simbol yang lain, saudara-saudara. Ya. Gereja sudah tidak lagi menghadirkan simbol-simbol salib. Saya tidak berbicara pendekannya kepada simbol kayu salib, saudara-saudara. Bukan itu. Atau aksesori salib. Tetapi sekarang banyak gereja menghadirkan suasana yang tidak berbicara tentang penekanan kepada salib. Penekanan kepada kita sebagai orang Kristen harus rela memikul salib. Tetapi sekarang gereja mengubah pengajarannya dengan apa? Memberikan penekanan bahwa kita harus menjadi orang yang sukses. Kita harus menjadi orang yang kaya. Kita harus orang menjadi yang makmur dan sebagainya. Mereka sudah menggeser tentang pemberitaan firman Allah yang ini. Berita tentang salib, berita tentang Injil yang murni tidak lagi disuarakan di atas mimbar. Saudara-saudara, maka kalau saudara engkau menjadi orang Kristen, engkau hanya cari yang senang-senang saja, engkau hanya menjadi orang Kristen yang baik-baik saja, maka saudara harus berdoa. Apakah saudara sudah memiliki pengertian dari Roh? Apakah pengertian saudara belum diubahkan oleh Tuhan? Kalau saudara mau ikut Tuhan, hanya cari yang baik, tidak rela menderita, tidak rela berjuang, tidak rela berkorban, engkau bukan orang Kristen. Ini tidak enak didengar. Kenapa, saudara? Karena di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa zaman akhir manusia akan mencari pengajaran-pengajaran yang memuaskan apa? Telinga mereka. Banyak orang Kristen sudah tidak lagi menerima pengajaran yang keras. Banyak orang Kristen sudah tidak lagi mau menerima pengertian yang begitu dalam. Banyak orang Kristen hari ini sudah tidak lagi mau menjadi orang Kristen yang militan. Banyak orang Kristen hari ini tidak lagi menjadi orang Kristen seperti pada gereja mula-mula. Banyak orang Kristen berkontak
dengan dunia. Bahkan menjual salibnya. Hanya untuk sebuah kenikmatan dan kesenangan dunia sesaat. Bukan hanya orang Kristen, termasuk para pendeta. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah tantangan bagi saudara dan saya. Ini akhir zaman. Hari Tuhan yang sudah mendekat. Orang lebih tertarik kepada khotbah yang lucu-lucu. Maka ketika pulang di rumah yang dibahas apa tentang lucu. Banyak orang tidak memiliki pengertian yang benar tentang firman Allah. Saudara-saudara, banyak orang bisa salah paham atau gagal paham terhadap pengajaran firman Allah ini. Sama seperti para murid, sebelum mereka menerima pengertian dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus ke dalam hidup orang percaya, supaya Roh Kudus mendampingi kita, membimbing kita, untuk kita terus memiliki penilaian yang benar, sehingga kita memiliki pengertian yang benar, pemahaman yang benar, agar kita bisa mengerti sebuah nilai yang benar. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah yang memampukan kita untuk dapat memahami dan menilai bahwa segala yang dikerjakan Tuhan bagi kita adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudara, ia tidak akan menilai segala jerih lelahnya sebagai sebuah kerugian atau sesuatu yang tidak ada manfaat. Banyak orang Kristen seringkali berucap, buat apa gereja? Toh hidupku sama aja. Buat apa melayani? Toh tidak ada untungnya. Mungkin kan Pak Gembalanya yang untung. Buat apa memberi persembahan atau perpuluhan? Toh juga hidupku nggak kaya-kaya tuh. Nggak tambah-tambah makmur. Saudara-saudara, seringkali kita menilai dan mengukur sesuatu dalam hidup kita dengan alat apa? Alat ukur dunia. Karena itu kita membutuhkan pengertian dari Roh Kudus. Saudara-saudara, karena hikmat dunia, pengertian dunia, pengetahuan dunia yang mau disampaikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ini tidak bisa menilai segala sesuatu oleh hikmat kita. Segala sesuatu kita hanya bisa lihat dan kita bisa menilainya, mengukurnya saudara, dengan pengertian dari Roh Kudus. Maka tanpa pengertian dari Roh Kudus, maka kita hanya mengukur dan menilai segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar dengan ukuran dunia. Contoh, menurut saudara, orang yang sukses itu apa? Ini relatif. Tergantung saudara punya cara dan pengertian seperti apa. Kalau alat ukur yang saudara pakai dan miliki dalam hidupmu adalah orang yang sukses, itu adalah alat ukurnya dunia, maka engkau akan berkata, orang yang sukses itu orang yang banyak duit, orang yang sukses itu adalah orang yang pangkat tinggi, orang yang sukses itu adalah orang yang punya kuasa, betul? Itu alat ukur dunia. Tetapi mereka yang memiliki alat ukur yang berbeda, mereka yang memiliki pengertian dari Roh Kudus, dia tidak akan cepat menyimpulkan begitu. Orang yang
sukses dan berhasil itu tidak serta-merta itu. Kemarin di Bible Study di Bethel, saya berani berkata, saya tidak malu mengatakan ini. Saya baru pulang dari ini. Secara materi, orang ini orang kaya. Orang kaya. Punya PT. Tapi apakah orang ini sudah berhasil? Tidak. Apakah orang ini sukses? Tidak. Menurut saya. Kenapa saudara? Waktu saya pulang diceritakan, bagaimana seorang bapak dengan anak bisa rebutan harta. Bagaimana seorang bapak dan seorang anak saling merugikan. Yang diburu ular. Apakah ini keberhasilan? No. Apakah ini orang sukses? Maka waktu saya berbicara, hati-hati. Lalu apa artinya? Uangmu yang banyak, hartamu yang banyak. Saya juga tegur anaknya. Masa anak kandung? Lalu yang satu ceritakan ke saya, masa sih sang bapak harusnya menolong anak yang sudah ditinggal oleh suami, malah uangnya diambil dan tidak dikembalikan. Ini sukses? Tergantung saudara punya pikir apa. Saudara mungkin juga berkata, oh ini bapak ini yang sukses. Saudara, saya pernah katakan di satu buku Anak Perdamaian, ada di toko buku. Kalau saudara mau beli silakan. Pengarang buku itu adalah seorang misionaris Amerika yang bernama Tony Kitchen. Dia menceritakan tahun 1960-an. Dia datang dari Amerika, lalu memberitakan menjadi misionaris di Pulau Papua dan masuk ke dalam suku yang paling dalam, khususnya di suku Sawi. Di suku Sawi itu, saudara-saudara, mereka punya filosofi begini: orang yang hebat, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengkhianati orang lain. Lalu bagaimana tahu bahwa dia adalah orang yang hebat mengkhianati orang lain? Ya, maka ada sebuah tradisi yang mereka lakukan adalah, yaitu kalau misalkan saya mau mencelakai si A, maka saya harus baik-baiki dia dulu, kasih makan. Istilah digemukkan, di dalam istilah buku itu digemukkan. Saya baik-baikin dia, saya kasih dia makan banyak, lalu kemudian saya ajak ke hutan, saya ajak mancing, setelah itu saya bunuh. Setelah saya bunuh, saya ambil giginya, lalu kemudian saya kalung. Maka satu gigi masuk, berarti sudah bunuh. Semakin banyak gigi di leher di kalungnya, itu berarti orang semakin bunuh. Maka waktu itu saudara-saudara, Don Rickson pergi ke Papua di suku Sawi dan memberitakan Injil dengan murni, dengan tulus. Dia tidak tahu filosofi yang ada di suku itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Lalu waktu itu dia menceritakan ada seorang muridnya yang bernama Yudas mengkhianati dia dan menyerahkan dia sehingga Yesus mati. Saudara-saudara, setelah dia menyampaikan pemberitaan firman Tuhan itu, suku Sawi justru angkat jempol sama siapa? Yudas Iskariot. Wih, hebat Yudas. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Jangan juga kaget saudara-saudara. Bukan hanya itu terjadi pada suku Sawi. Pada saat Yesus datang kepada umat Israel dan menyerahkan hidupnya untuk mati bagi manusia,
Lalu waktu itu saudara, pemuka-pemuka agama Israel, orang-orang Yahudi, mereka minta kepada Pilatus, bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Betul? Karena mereka menganggap Barnabas lebih baik dari Yesus. Kejahatan Barnabas lebih baik, lebih mending daripada kejahatan Yesus. Dan mereka memaksa Pilatus, saudara-saudara, untuk menyalibkan Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka punya pengertian yang gelap. Mungkin engkau tidak hadir pada zaman itu, tetapi seringkali saudara-saudara, kita seperti ini. Mungkin kita tidak terang-terangan melakukannya, tetapi sering kita punya pengertian yang salah, pemahaman yang salah tentang mengikut Tuhan. Sering kita memahami Alkitab dan firman Tuhan dengan salah, dan kemudian kita berdalih dengan berbagai dalih-dalih yang lain, bahkan menyerangnya juga dengan pakai ayat, menjawabnya juga dengan pakai ayat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itu sebenarnya bersyukurlah bahwa hanya melalui pengertian dari Roh Kudus, saudara dan saya bisa berkata, ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru. Mari kita memiliki alat ukur yang benar. Mari kita menilai segala sesuatu dengan ukuran yang benar. Apa yang dikatakan oleh Paulus di bagian firman Tuhan ini? Hikmat manusia tidak bisa menyelami pikiran Allah. Pengetahuan manusia tidak bisa mengerti rencana Allah. Kemampuan berpikir manusia tidak bisa mengerti pikiran Allah. Karena manusia pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya terbatas. Bagaimana manusia yang terbatas bisa memahami Allah yang tidak terbatas, betul? Jangan berpikir kita bisa memahami Allah. Yang tidak terbatas saja kita belum tentu bisa memahami, apalagi yang tidak terbatas. Pikiran kita memahami yang terbatas saja tidak bisa. Saudara-saudara, maka kita diberikan pengertian supaya kita memiliki pemahaman yang benar, cara perspektif yang benar. Kenapa saya mengikut Tuhan? Kenapa saya harus datang ke gereja tiap minggu? Kenapa saya harus membawa persepuluhan dan persembahan? Jangan sampai kita punya pengertian yang salah. Oh, itu akal-akalan pendeta? Bukan. Itu bagian yang kita harus taati di dalam iman. Karena itu bagiannya Tuhan. Saudara-saudara. Maka yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus memberi kita pertumbuhan. Berbicara tentang kata pertumbuhan, ini adalah kerinduan dari semua orang, betul? Namun kadang hal ini hanya sebagai isapan jempol belaka. Karena nyatanya kita tidak bertumbuh. Kenapa saya mengatakan seringkali ini hanya isapan jempol, hanya sebatas kerinduan? Karena pada realitanya kita justru lebih suka kepada apa? Pada kenyamanan kita yang lain. Kita sulit keluar dari zona nyaman kita. Kita sulit keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang menggugah kita untuk keluar, kita merasa tidak nyaman. Ya toh? Kita merasa hidup kita diusik oleh firman Tuhan. Wah,
Saudara-saudara. Atau mungkin ada yang berkata, ngomong aja terus menerus, ngomong aja biarin. Saya tetap di sini kok. Kita sering ingin bertumbuh, tetapi kita lebih suka menjadi kerdil. Kita berkata amin untuk pertumbuhan dan kita mengangkat 4 jempol. Oh, 4 jempol, 2 jempol. Tetapi sebenarnya kita lebih menyukai kita menjadi kerdil. Dan kita lebih menyukai kita menjadi kecil. Kenapa? Karena kita tidak mau bergerak. Saudara-saudara, minggu yang lalu temanya Roh Kudus yang menghidupkan. Orang yang hidup itu apa? Hidup itu artinya bergerak, betul ya? Bergerak. Bergerak itu tidak berdiri di satu tempat. Bergerak itu adalah bergerak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Allah tidak melihat iman sebesar apa yang dimiliki oleh manusia. Tetapi apa yang dilihatnya adalah iman itu ada di hati umat yang terpilih. Saya ulangi kalimatnya. Allah tidak melihat iman sebesar apa yang dimiliki oleh manusia. Bukan sebesar apa. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan sebenarnya, saudara, apakah iman itu ada di hati umat? Tuhan tidak menuntut kita supaya kita punya iman sebesar gunung Agung atau gunung Merapi. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa biji sesawi adalah paling kecil dari segala jenis benih. Yesus mengumpamakan iman seperti biji sesawi. Dengan kata lain, menurut Yesus yang penting bukan besar iman seseorang, melainkan kadar iman yang dimiliki. Perhatikan saudara. Bukan besar iman seseorang, melainkan kadar iman yang dimiliki. Kadarnya. Apa arti iman besar tetapi tidak berdampak? Apa arti imannya sebesar gunung tetapi diam? Itu namanya patung. Saudara lihat ya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, karena itu berdirilah dengan teguh. Lalu kemudian apa? Dan kita selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini dia tidak hanya minta kita berdiri dengan teguh, kokoh seperti patung, tapi harus bergerak. Ada tindakan, ada ketaatan, ada buah real yang kita lakukan terhadap apa yang kita percayai, terhadap apa yang kita imani. Kehidupan para murid sebelum Yesus mencurahkan mereka Roh Kudus, mereka sudah percaya pada Yesus, bukan? Sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, sebagai Mesias, bahkan sebagai Tuhan. Betul? Sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus, para murid sudah percaya pada Yesus, enggak? Sudah dong. Bahkan sempat Tuhan tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi, engkau Mesias. Mereka mengikuti dia 3,5 tahun. Mereka percaya dia Mesias. Mereka percaya dia Tuhan. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, kadar imannya menjadi apa? Luntur, lesu, bahkan hampir mati. Sudah punya iman, tetapi kadarnya berubah. Makanya emas palsu dengan emas asli itu beda. Apa bedanya Bapak Ibu? Emas palsu dengan emas asli.
Tidak tahu. Emas palsu bagaimana? Waktu beli sama-sama kan. Dulu ada teman yang beli emas, dia ditipu. Padahal itu hasil kerjanya, dia sudah arisan 1 tahun ikut arisan, ya kan? Lalu dia arisan setiap bulan. Setelah dia kumpulkan uang 10 juta, lalu dia, wah, saya tidak mau pakai uang ini, ya, saya harus belikan emas, investasikan melalui emas. Lalu dia pergi ke toko emas. Karena ini orang lugu, akhirnya dia ditipu. Dikasih dia emas palsu, dikasih surat emas. Tetapi saudara-saudara, setelah sekian tahun, emasnya bagaimana? Udah. Itu memang kelihatannya sama. Makanya sekarang ada emas-emas yang di Malaysia, ya. Terus selalu di online sekarang ada emas-emas, jadi kita pikir emas benaran. Wih, emas benaran, bagus indah. Padahal itu bukan. Bukan. Oswald Chambers berkata, saudara, kehidupan iman bukan penalaran, tetapi kehidupan dari mengenal pribadi yang memanggil kita untuk pergi. Dan tahap akhir dalam kehidupan iman adalah pencapaian pembentukan karakter. Iman yang telah diuji dan terbukti tahan uji seperti apa. Sudah lihat di sini. Artinya, iman itu adalah suatu sikap yang berani percaya kepada Tuhan yang memanggil kita. Saudara percaya tidak bahwa Tuhan yang memanggil saudara menjadi orang Kristen? Atau karena saudara keturunan Kristen? Nah, ini 2 hal yang berbeda. Kenapa Anda menjadi Kristen? Papaku Kristen, nenekku Kristen, opaku Kristen, bahkan dari Orok saya sudah jadi Kristen. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Atau saat ini saudara berkata begini, saya menjadi Kristen itu karena Tuhan memanggilku di dalam panggilan anugerah, sehingga saya memiliki pengertian, pemahaman tentang siapakah Yesus. Dan dengan itu saya berani menyerahkan hidupku kepada Yesus, karena saya percaya Dia yang memanggilku. Kalau kita percaya bahwa Yesus yang memanggil kita menjadi orang Kristen, Yesus yang memanggil kita menjadi anak Tuhan, harusnya kita berani mempercayakan diri kita kepada Yesus. Kenapa kok kita malu-malu mempercayakan hidup kita pada Yesus? 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan seseorang. Lalu kemudian saya ngobrol. Awalnya saya tidak tahu kalau dia orang Kristen, karena tidak ada tanda-tanda saya lihat sebagai orang Kristen. Tetapi kaget saudara, setelah dia tanya, Bapak dari mana? Oh, saya dari Nias. Kerjanya apa? Oh, saya pendeta. Oh gitu. Saya dulu juga Kristen, Pak. Saya dulu Kristen juga. Lalu saya sekarang, ya ini nggak tahu. Menarik juga ya. Ini loh. Maksudnya kenapa? Kok dulu Kristen sekarang nggak tahu? Saya pikir apakah dia lari kemana? Dia bilang, saya dulu nggak tahu sekarang. Waktu kecil saya sering ke gereja, ke sekolah minggu. Tapi sekarang enggak. Lalu rasanya nggak enak, Pak. Tidak enak ke gereja? Iya. Kenapa? Mari. Coba.
Banyak orang Kristen di luar sana, di sini tidak ada. Malu datang pada Tuhan. Kok bisa malu datang pada Tuhan? Coba bayangkan. Harusnya kita punya keberanian untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Makanya Oswald Chambers berkata, kehidupan iman bukan hanya sebuah penalaran, tetapi kehidupan dari mengenal pribadi yang memanggil kita untuk pergi. Untuk pergi. Untuk pergi mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Untuk dilakukan dalam hidup kita. Seperti seorang Abraham. Tuhan memanggil kita menjadi milik kepunyaannya. Tuhan memanggil kita menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan memperlengkapi kita, mengaruniakan kepada kita segala rahasia yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh manusia yang lain. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada kita dengan luar biasa. Mari kita baca ayatnya. Ayat yang ke-9, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 di atas itu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, itu yang disediakan Tuhan bagi kita yang percaya. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, yang tidak dimengerti oleh hati manusia, yang tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Kekayaan, popularitas, kuasa diukur dengan nilai dolar, diukur dengan nilai rupiah, diukur dengan nilai kilogram. Tetapi yang disediakan Allah itu tidak bisa diukur dengan nilai apapun. Amin. Itu yang disediakan bagi saudara dan saya. Masakan sekarang saudara-saudara kemudian kita tidak berani untuk pergi mentaati Tuhan? Bahkan waktu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, keluar dari rumahmu, keluar meninggalkan kampung halamanmu, keluar meninggalkan sanak saudaramu, dan pergi kemana Tuhan? Tak usah tanya, yang penting pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham bagaimana? Dia taat, dia pergi. Ini namanya iman. Iman itu berani mentaati firman Tuhan meskipun kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Iman itu adalah belajar melakukan firman Tuhan meskipun kita tidak tahu seperti apa berikutnya. Iman itu saudara mengatasi ketakutan, mengatasi kekhawatiran, mengatasi keraguan, mengatasi kebimbangan. Maka ketika ada iman, ketakutan lenyap. Ketika ada iman, kekhawatiran lenyap. Ketika ada iman, kebimbangan lenyap. Ketika ada iman, kecemasan lenyap. Tetapi ketika imanmu mulai luntur, hati-hati, ketakutanmu mulai memenuhi hati. Kecemasan, kehampaan, kesepian, kekosongan mulai menghinggapi diri, sehingga engkau merasa manusia yang tidak bisa menikmati hidup. Apa arti hidup ini? Meskipun engkau punya segala-galanya, saudara-saudara, meskipun punya segala-galanya. Makanya Salomo berkata bahwa orang yang mengejar harta, orang yang mengejar uang, dia tidak pernah puas dengan uang. Itu kemarin kita belajar hari Kamis di Bible Study di Bethel, karena kita lagi eksposisi belajar dari ayat ke ayat, yaitu kitab Pengkhotbah. Kami kemarin sudah sampai di pasal yang keempat. Salomo mengatakan, semakin engkau mengejar kenikmatan, engkau akan terjerumus ke dalam kenikmatan yang tidak pernah engkau nikmati. Betul? Apa kurangnya Salomo soal kekayaan? Tidak ada manusia sekaya Salomo. Bangun bait Allah yang begitu megah dilapisi dengan emas,
Dan ini menjadi perebutan sekarang. Mereka terus orang Israel mencari di mana dulu kota itu. Para arkeolog dari Israel mencari, menggali di mana timbunan baik alat dulu yang pasti ada harta karun di dalam. Soal jabatan, Salomo adalah seorang raja besar, raja yang dihormati oleh seluruh dunia. Bahkan seluruh kerajaan dunia begitu menghormati dan kagum kepada Salomo karena dia orang yang pintarnya bukan main, punya hikmat yang luar biasa. Seorang raja yang menawan, raja yang begitu cakap, raja yang begitu ganteng, sehingga menaklukkan wanita-wanita. Sampai berapa? 1000 wanita. Itu yang sudah tercatat. Kenikmatan apa lagi? Tidak cukup 1000 wanita. Itu bukan wanita yang dipungut di jalanan, saudara-saudara, langsung dimasukkan di truk. Bukan. Lalu kemudian 1000 saja. Karena dulu waktu saya kecil, saya pernah diceritakan oleh seorang orang tua. Itu kan tidak benar ya. Nanti pada akhir zaman, pada saat Tuhan Yesus datang itu, maka wanita-wanita itu dimasukkan di dalam karung katanya. Loh, maksudnya apa? Mungkin dia mengadopsi bidadari. Dia pikir nanti kalau kita masuk surga dapat 7 bidadari. Mungkin dia begitu. Karena mungkin adopsi dari yang sekarang, seperti yang dimiliki oleh para teroris. Kan begitu. Mereka rela menjadi teroris karena mendapatkan bidadari, bukan 1, 7. Terus gimana Pak? Nanti kalau akhir zaman kamu dapat 7 wanita tapi masukkan dalam karung. Loh, terus yang dimasukkan di dalam karung itu ya untuk untungan katanya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ini. Yang penting masukkan dalam karung. Dalam waktu itu pikirlah itu menghina wanita kan. Padahal wanita dan laki-laki setiap hadapan pun sama. Tuhan tidak melihat wanita dan laki-laki. Seolah-olah wanita ini tidak berharga di mata Tuhan sehingga harus masukkan dalam karung. Sudah. Itu masalah. Nah, jadi itulah sebabnya saudara, ketika kita memiliki pengertian dan kita bersetuju, kita bertumbuh untuk pergi mentaati firman Tuhan, meskipun kita tidak tahu, kita tidak mengerti, tetapi itulah tujuan dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya, supaya kita bertumbuh dalam kehidupan ini. Nah, ini tujuan dari Roh Kudus mendampingi, menopang orang Kristen dalam hidupnya, supaya orang Kristen bertumbuh. Dia tidak ingin menjadi orang Kristen yang kerdil. Makanya di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke 16 saya baca ya. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Sampai kita semua telah mencapai ke sebuah iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh kepala yang semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menurut menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tuhan merindukan kita supaya kita bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh berarti kehidupan kita bukan lagi seperti anak-anak. Kalau itu dalam Efesus pasal 4 13-11, bertumbuh itu artinya hidup tidak seperti anak-anak. Nah, seperti anak-anak itu bagaimana Bapak Ibu? Cepat nabel, betul enggak?
Tidak ada yang nyaut. Cepat menangis. Hanya mampu menilai dari luarnya, ya enggak? Anak-anak kan hanya mampu melihat dari luarnya, dia tidak melihat di dalam. Hanya mampu melihat perkataan manis. Ya kan? Anak-anak kan tidak bisa bedakan ini benar atau tidak. Oh, kamu baik sekali ya. Oh, cantik sekali ya. Lalu anak iya juga. Padahal dia tidak tahu apa maksudnya. Banyak orang Kristen hari ini tertipu oleh mulutnya manis dan berpikir itu benar. Padahal saudara, tidak semua orang yang bermulut manis itu saudara-saudara punya hati yang manis. Alkitab mengatakan justru orang yang bermulut manis kadang-kadang bisa punya motivasi yang jelek. Seperti yang tadi orang suku Sawi, dimanisin, digemukin, dikasih makan, dikasih ini, oh bagus sekali. Setelah itu ditusuk dari belakang. Itu anak-anak. Anak-anak tidak bisa membedakan apa yang dikatakan orang ini benar atau tidak. Saudara-saudara, tidak memiliki pengertian. Bahkan banyak makanan permen yang dapat merusak gigi bagi dia, Pak. Wah, ini yang terbaik. Betul nggak anak-anak? Kita sering kewalahan kan? Sampai istri saya sembunyikan kalau ada permen, langsung sembunyikan dalam tas. Kenapa? Begitu lihat permen bisa dihabisi. Dia tidak tahu resiko dari makan permen itu yang manis-manis ini bahkan bisa merusak giginya, merusak kesehatannya, betul nggak? Dia hanya suka yang manis-manis. Makanya banyak orang di dalam gereja di luar sana di LF tidak ada. Ya, sukanya yang manis-manis saja. Yang pahit dibuang. Orang yang sukanya menegur, orang yang sukanya mengajar, oh itu tidak baik. Yang manis-manis saja, oh ini dia pahlawanku. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan-jangan kita masih anak-anak. Makan kesukaannya yang enak-enak saja, tidak mau yang pahit. Tadi saya katakan di awal, orang Kristen sudah tidak lagi mau memikul salib, menyangkal diri. Orang Kristen hanya mau diberkati, hanya mau mukjizat, hanya mau pemulihan, hanya mau kemakmuran. Tuhan, makmurkan hamba-Mu, perluaslah kekayaan hamba-Mu. Setiap hari doanya kayak gitu. Tidak ada yang lain. Tidak pernah berdoa, Tuhan, dalam sisa hidupku bagaimana aku bisa berdampak bagi gereja, bagi masyarakat, bagi keluargaku. Bagaimana di dalam sisa hidupku ini? Saya tidak tahu kapan saya mati. Teman saya kemarin baru meninggal, pendeta. Masih nanti sebentar jam 3 di kubur. 2 hari yang lalu saya ketemu dia. Saya mendoakan dia. 1 hari setelah pulang dari busuk meninggal. Tetapi bukan karena saya. Makanya kemarin jam 2 saya besuk lagi di sini. Saya melayani. Tapi beliau waktu itu dia bilang, fotoin aku yang terang. Dia tidak bilang terang, fotoin. Istri saya juga foto. Tapi dia bilang, ya, foto lagi. Dia berkuat. Angkat jempol. Nanti foto yang pertama tak usah share. Foto yang ini share kepada teman-teman di GPI Pakan. Apa artinya? Dia memberi pesan bahwa saya masih senang. Saya masih senang. Saudara, memang saya nafasnya aja udah habis pakai di apa itu bosken, pakai uang itu. Saya bilang sudah, tak usah bicara lagi. Sampaikan teman-teman. Pak Medi, semangat, terus semangat. Sama seperti Pak Ponan juga,
pendeta kita yang di Sumba dulu kan. Kasih ingat Bapak Ibu yang masih dulu waktu itu di Waripang. Kita Natal di Waripang. Yang berapa ya lupa ya? 2019 atau 2018? 15 sebelum dia meninggal, dia video call secara khusus. Dia bilang sama istrinya, istrinya dokter kepala rumah sakit di Wengan. Ada jemaat kita di dan juga Pak Pati. Video call dengan Pak, langsung istrinya video call. Sebelumnya sudah video call jam 2 malam. Istri, dokter Mei, kok video call jam 2 malam gitu kan? Saya nggak angkat, saya baru ganti pakaian sudah. Saya keluar, ada video. Ini Pak Ponar Pak, bukan saya. Oh iya. Kemudian 2 hari lagi video call di hari Sabtu waktu kita Natal di Waripang. Semangat terus, melayani Tuhan terus. Dah. Bapak juga. Habis itu saudara, dari Waripang saya pulang ke sini. Jadi berapa lama dari Waripang sampai sini naik motor? Kurang 15 menit toh. Begitu saya ganti baju, saya mau keluar di di ruang tamu, telepon masuk. Bapak Deta tanya, Pak Ponar dipanggil pulang. Itulah hidup yang berbeda. Amin. Oh itu anugerah luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Berbeda dengan seorang jemaat Tuhan yang dibesuk oleh pendetanya pada saat dia sudah di ruang SK. Sudah sekarat. Lalu kemudian pendetanya doakan dan dia berikan, kamu harus kuat, kamu sungguh-sungguh terima Tuhan, kamu harus bertobat dan sebagainya. Ya Pak Pendeta, saya sudah mulai bertobat. Air matanya mengalir. Pak Pendeta ini pakai jam yang kuning, warna kuning seperti emas. Dia lihat karena Pak Pendeta pakai lengan yang pendek. Jadi berdoa. Pak Pendeta pegang tangan. Begitu selesai berdoa, saudara-saudara, jamnya Pak Pendeta udah pindah di genggaman tangan. Bisa hebat. Ternyata ini profesional perampok. Dan ternyata apa itu yang disampaikan pendeta kepada dia itu tidak mengingatkan dia. Bahkan kesempatan untuk dia melakukan pencurian lagi jam tangan Pak Pendeta. Tetapi sayangnya terlambat. Dia sudah mati. Waktu dia mati Pak Pendeta, loh terus kok jam tangan saya ada di genggaman tangannya? Saya tidak tahu kehidupan kita seperti apa nanti. Saudara-saudara, seorang anak yang kecil adalah seorang anak yang gampang diombang-ambingkan, gampang diadu domba karena tidak mengerti prinsip, gampang mencurigai orang, hobinya suka menjelekkan teman. Ya kan anak-anak kan begitu ya. Kamu jahat. Kan gitu anak-anak kan gitu. Coba ayo lihat. Wajar itu anak-anak. Tetapi yang tidak wajar itu kalau orang sudah dewasa, hobinya menjelekkan orang. Gitu. Segala sesuatu dinilai, diukur dari kacamata dunia, apakah menguntungkan atau tidak. Tadi malam saya suruh anak saya, ini ceritakan dulu. Capek Pak, kalau ada bonus baru. Itu bapaknya. Ada bonus Pak. Atau anak. Sedih juga sih dalam hati saya. Ini baru anak, nanti kalau dia sudah dewasa, jangan-jangan saya dibuang kan gitu. Loh, saya enggak. Tetapi saya mulai mengerti. Itu dia anak. Kalau dewasa seperti itu, nah seperti yang tadi saya ceritakan, waktu saya pulang ke Lias itu, bapak dan anak bisa saling
kejar-kejaran. Hanya untuk berebut harta, berebut uang dan keuntungan. Terus ingin dilayani terus, tetapi tidak ingin melayani. Itu seorang anak. Maka kalau kita mau menjadi orang Kristen, jangan hanya ingin dilayani, tetapi kita harus ingin melayani. Suka protes, ngomel, mendergutu, banyak omong tapi kosong. Banyak orang Kristen saudara di luar sana ngomongnya besar, tapi melakukannya sedikit. Protesnya besar, tetapi disuruh untuk berkorban tidak bisa. Oh salah, tapi gimana? Ayo Pak bantu. Nah itu saya masih sibuk. Dia bisa protes, dia bisa lihat kekurangan manusia dari kaki sampai rambut. Dia bisa lihat, dan dia bisa mengurai. Hebat sekali. Tapi disuruh untuk melayani, disuruh untuk berkorban. Kita mau pelayanan ini Pak, kita mau pergi pegeruan, ada butuhkan dana dan sebagainya. Oh iya, nanti besok ya. Itulah sebabnya saudara, Roh Kudus mendampingi. Roh Kudus hadir dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita tidak menjadi anak-anak yang diombang-ambing, tetapi Tuhan rindu kita menjadi orang yang supaya hidup kita berbuah. Berbuah bukan dari diri kita sendiri, tetapi berbuah oleh pekerjaan Roh. Kita tidak bisa menghasilkan buah dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghasilkan kebaikan dari diri kita sendiri, hanya melalui pertolongan dari Allah. Roh Kudus yang membuat kita bisa menghasilkan buah. Roh Kudus yang membuat kita bisa bertumbuh, sehingga kita memiliki iman yang benar, memiliki penilaian yang benar, memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan benar. Oleh karena itu mari kita bersyukur karena Roh Kudus telah memberikan kepada kita semua pengertian dan pertumbuhan. Mari bertumbuh dalam pengertian yang benar, pemahaman yang benar, dan bertumbuh di dalam iman sampai kita berjumpa dengan Tuhan.